Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menghidupkan kewarasan. Dan punggawa kewarasannya adalah seorang kritikus, Faisal Assegaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Bewe. Selama ini menghilang kemana? Tiba-tiba ada Negoro. Tapi Negoro. Ada 3 isu penting yang harus dihadapi. Pertama, hari ini kita seolah-olah terjebak pada koalisi atau oposisi. Tapi kita lupa untuk apa berkoalisi dan kenapa harus beroposisi. Harusnya semuanya ditujukan untuk memuliakan daulat rakyat. Kedua, ada situasi global yang sangat mencekam, yaitu peta politik internasional. Hari ini bukan hanya pertarungan di 2 negara, Rusia, Ukraina, serta di Israel dan Palestina, tapi Laut Cina Selatan sebentar lagi akan mengguncang dunia. Sementara itu, krisis mengenai pandemi juga menjadi momok yang lain selain energi. Sementara faksionalisasi terjadi di Republik ini. Kita akan membahasnya, kenapa harus ada alternatif. Pak kritikus gimana? Iya. Sidang, saya lihat itu dulu, refleksi dulu. Waktu di sidang MK apa yang dilihat? Iya, itu yang saya mau izin duluan. Sebenarnya ketika ditanya kemana saya proses yang terjadi di MK itu saya fokus untuk mengamati. Oke. Karena bagi saya kehadiran Bang Wijoyanto dan Refli Harun, Abangda dan Refli Harun, itu representasi mewakili suara yang kita titipkan dalam rangka ujung tombak perjuangan di jalur konstitusi. Jadi saya istilahnya apa? Jihad konstitusi. Jihad konstitusi. Nah, hadirnya Bang Bewe, Bang Refli Harun dalam pertempuran untuk memperjuangkan harkat martabat rakyat, hak atas demokrasi, hak atas politik, itu menjadi perhatian saya serius. Saya betul-betul nonton itu. Dan saya kemudian menyimpulkan, ibarat perang tanding, 2 panglima hukum yang diutus oleh rakyat untuk menyuarakan hak mereka, memperjuangkan hak mereka, kemudian pedang itu dipatahkan secara culas oleh MK, yang terlihat di sana seolah-olah ada sedu bayangan tangan kekuasaan. Maka saya membuat kesimpulan, pertarungan di MK harus melahirkan kontemplasi yang sungguh-sungguh. Kemana pasca MK itu? Apakah ketiga tangan kekuasaan menghentikan rasa keadilan rakyat di MK yang diperjuangkan oleh Abang di sana? Apakah kita berhenti sebagai penonton? Maka dalam proses yang sama, saya dan kawan-kawan membuat ikhtiar. Oke. Kalau kalah di MK dan tidak berlanjut hak angket, dikalahkan di MK, disabotase di MK, dan kemudian hak angket itu tidak sungguh-sungguh dijalankan, maka sebenarnya aktor di belakang gedung MK itu adalah para ketua-ketua umum partai. Oh, analisisnya sampai saya sampai ke situ. Berarti instrumen MK ini hanya dipakai sebagai sarana pendingin, peredam kemarahan rakyat yang menuntut keadilan. Dan aktor di belakangnya ya Ibu Megawati, Pak Surya Paloh, Pak Jokowi, Golkar, dan lain-lain. Walaupun Pak Jokowi tak berpartai, jadi kamu bilang asumsi ketua partai. Ya, bayangan dari ketua partai yang sering dialamatkan ke Golkar maupun PDIP kan. Jadi kekalahan atau dikalahkan di MK, rakyat dikalahkan di MK, sebenarnya tangan tersembunyi itu adalah para elit-elit partai. Karena itu kan arena konstitusi. Partai sebagai legitimasi, sebagai saluran, sebagai tafsir terhadap konstitusi, otoritas terhadap konstitusi, kan sebenarnya dia juga tanpa ada MK, dia bisa memberi ancaman. Kalau MK tidak memutuskan kecurangan ini secara benar, secara adil, maka ada saluran penegakan hukum lewat hak angket. Dan di awal kan partai-partai itu sudah menggulir. Hanya saja isu hak angket ketika mereka gulirkan bola panas ini tidak kuat dipegang oleh para ketua umum partai. Karena mungkin terlalu banyak di dalam partai itu terlibat kejahatan korupsi dan lain-lain, punya deal-deal kekuasaan, sehingga bola panas itu dibawa ke MK.
kemudian didinginkan. Tetapi analisa saya benar terjadi. Arena MK walaupun dikalahkan dari masalah hukum, tetapi secara moral menang. Karena saya sudah menulis 3 minggu sebelum MK itu digelar bahwa ruang MK akan dipakai oleh para pejuang-pejuang penegakan konstitusi, Abangda, Bang Refli dan lain-lain, untuk membuka kotak hitam kejahatan dinasti politik. Karena di MK lah kecurangan bisa dibongkar tanpa harus dikriminalisasi. Itu menurut saya kemenangannya di situ. Jadi yang dibawa pulang oleh tangan kekuasaan adalah kemenangan yang dipaksakan, yang tidak beda dengan intervensi putusan 90. Tetapi peristiwa MK ini harus menjadi puncak dari perlindungan kita semua. Dalam bahasa saya itu bahasa kamu dapat legalitas tapi tidak legitimasi. Betul. Itu puncak perundungannya gimana tuh? Jadi perundungan. Kita pada saat dikalahkan oleh lembaga tertinggi dalam hierarki konstitusi hukum ya, maka kita harus menggunakan pendekatan ekstra yang lebih sungguh-sungguh untuk naik pada derajat yang lebih tinggi dari konstitusi yang disebut etika. Maka di sana terlihat, rakyat melihat apa yang terjadi di MK itu adalah cara para ketua umum partai menggunakan tangan-tangan hakim-hakim palsu ini untuk menghancurkan etika dan moral. Nah, karena mereka menggunakan instrumen partai politik untuk memainkan drama-drama ini semua, maka pikiran rakyat yang saya baca, mereka juga mengatakan kalau elit membentuk partai sebagai alat untuk mentransfer kejahatan, transfer kepentingan kekuasaan, maka rakyat juga dijamin oleh konstitusi untuk membuat partai sebagai satu alat untuk melawan. Oke. Saya sampai di sana, Bang. Oke. Dari sini lahirlah Partai Negoro. Jadi diperbincangkan oleh berbagai. Sebelum masuk di situ lagi, ini sekarang ada perbincangan koalisi oposisi. Menurut Faisal, perdebatan seperti ini apakah bukan jebakan atau memang ini sesuatu yang harus kita... Kalau kita bicara dari sudut pandang realitas yang berkembang di suara aspirasi masyarakat, mereka mengatakan kelompok gerakan perubahan tidak boleh kompromi. Dan pada level yang paling tinggi mereka mengatakan kelompok status quo adalah pengusung politik haram. Sementara gerakan perubahan pengusung cita-cita amanah, jujur dan kebaikan. Ini pandangan rakyatnya udah seperti itu. Maka kalau ditanya bagaimana memetakan dua energi yang berbeda ini, kalau kita menggunakan misal sarana Majelis Ulama Indonesia, kan sering membuat label kan untuk menjamin konsumen halal atau haram. Nah, dalam perilaku politik yang jahat, kompromi jahat ini juga sesuatu yang haram. Jadi kalau umat ini bisa menggunakan cara pandang ulama, mereka berkumpul dan mengatakan tidak bisa. Mereka yang memperjuangkan cita-cita mulia, melawan oligarki, melawan kejahatan korupsi, kemudian bersekutu dengan kubu status quo yang ingin membentuk satu kelanjutan kekuasaan yang sudah mengumumkan frame-nya itu kan melanjutkan kejahatan, agenda-agenda kepentingan asing, kepentingan oligarki. Baik. Jadi ini udah ada. Jadi kalau ditanya apakah nanti Nasdem, PKB, PKS masuk ke kabinet, dari sisi pragmatisme dalam bagi-bagi kekuasaan, ini bisa saja terjadi. Tapi kalau dari value, karena puncak pertarungan pemilu itu adalah yang tertinggi adalah bicara kesadaran etika dan moral, maka itu mereka bisa pegang. Bahwa kita nggak bisa kompromi. Karena konsensus politik boleh dikalahkan dengan segala kepentingannya, tapi kan etika nggak boleh. Artinya ini yang disebut dengan high politik. High politik, moral yang tinggi, etika yang tinggi yang harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku dan ucapan. Artinya apa? Pak Anies, Caimin, PKB, Nasdem, PKS, mereka harus mengambil jarak yang jauh. Karena suara mereka hari ini datang dari orang-orang yang merintih, yang menangis, yang ingin berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Dan di sana mereka berjanji kalau ada kecurangan, mereka akan lawan. Abang kan hadir di JIS.
Bagaimana ribuan air mata rakyat yang berkumpul itu menetes ketika Pak Anies mengatakan, kalau ada pemilu curang kita lawan. Muhaimin juga demikian, kita akan lawan kalau kecurangan. Jadi perbicaraannya itu bukan koalisi atau oposisi, tapi bagaimana memastikan suara rakyat yang merintih dan halal itu tidak boleh dikotori oleh gelanggang kompromi politik yang kemudian rakyat melihat loh di mana baik dan buruk itu dipisahkan. Jadi kalau saya dari hati saya yang paling dalam, saya berharap Pak Anies Caimin segera mengumpulkan Pak Surya Paloh, Presiden PKS dan PKB Muhaimin saudara di dalamnya, untuk mengumumkan, menarik kabinet orang-orang dari komisaris, wakil-wakil mereka dari duta besar, dan mereka mulai bersama rakyat untuk menunjukkan loyalitas. Karena ketika mereka meminta rakyat datang ke TPS, rakyat sudah memberikan kontribusi. Itu biayanya puluhan triliun partisipasi rakyat. Dengan keringat, dengan pengorbanan. Karena ada janji yang mengikat. Ada sahadat politik. Bahwa kami bersumpah, kami amanah, kami jujur, kami akan bersama rakyat. Itu harus diwujudkan. Bukan mengatakan tenggelam bersama rakyat. Tidak bisa seperti itu. Nah, Pak Anies ditantang untuk punya keberanian melakukan terobosan. Tunjukkan kepemimpinan bahwa Pak Anies itu tidak berhenti sebagai satu boneka plastik yang kuat atau lemah pada saat pilpres. Tapi dia adalah sosok pemimpin yang menjaga amanah, kemudian meyakinkan Surya Paloh, PKB dan PKS bahwa jangan kita mencampur aduk halal dan haram. Ini kita bicara nilai dalam wilayah yang hitam putih. Apakah dengan berbasis pada kontemplasi itu negara dibuat? Nah, kemudian jalan-jalan ikhtiar kita bangun. Kalau semua ini halal haram sudah tidak bisa lagi dibedakan, maka saya menarik kawan-kawan berkomunikasi dengan kawan-kawan pelajar di dunia internasional, di nasional, di berbagai wilayah kan, di satu forum yang terus menerus dan mengatakan kita bentuk aja deh antitesa dari partai-partai yang dikuasai oleh oligarki. Terus kita merenung apa sih kekuatan melawan oligarki. Kekuatan melawan oligarki yang dipakai di pilpres ternyata kan gagal. Oligarki PKB, oligarki Nasdem gagal menghadapi oligarki dari kubu pendukung Jokowi Prabowo. Berarti kita harus menggunakan energi rakyat. Ada warisan yang paling dilupakan oleh orang, yang paling dalam jiwa kebangsaan kita, yaitu gotong royong. Yang dalam Islam itu disebut ikatan ukhuwah, kebersamaan, persaudaraan, yang dia menjadi energi dalam kebinekaan. Sekarang ada istilah brotherhood dan solidarity. Kira-kira seperti itu apa enggak? Nah, kita sudah lama memiliki cita-cita dalam pandangan Pancasila, tapi kemudian Pancasila dibajak oleh demokrasi liberal. Maka itu menjadi pintu masuk yang sangat efektif bagi kekuatan oligarki menggunakan seluruh partai untuk menyalurkan kejahatan mereka di dalam berbagai kebijakan negara, kepemimpinan nasional dan lain-lain. Karena tidak ada satu partai pun membangun kesadaran gotong royong yang memastikan rakyat memiliki kekuatan yang melebihi oligarki untuk negara bekerja berdasarkan prinsip Pancasila, semangat Pancasila untuk menjalankan tujuan dari kemerdekaan atau pembentukan negara. Jadi Pancasila ini kesadaran yang kuat dan ada di dalam keindonesiaan kita. Tapi bagaimana mengoperasionalkan Pancasila? Maka Pancasila membutuhkan semangat tumbuhnya gotong royong. Gotong royong itu menjadi mesin dasar kekuatan yang melaksanakan Pancasila dalam hikmat kebijaksanaan. Kemudian inilah menjadi dasar perlindungan kita, lahirlah Partai Nasional Gotong Royong yang tidak peduli mau pemilu adat, elektoral itu nomor 2, biarkan saja rakyat yang nanti menentukan. Yang penting ada sebuah wadah kelompok-kelompok yang tercerai-berai, yang dihianati oleh partai politik, kemudian menemukan wadah bersama untuk berkumpul, memiliki kesetaraan, komitmen yang kuat, percaya terhadap kekuatan iman dan ilmu, bangunkan tradisi ilmu, bergerak kita lawan partai-partai yang ada.
saya ingin Jadi sederhana kita. saya ingin memuji ini karena dasar ideologisnya itu ada dalam rahim Ibu Pertiwi. Benar, Bang. Dan itu sudah pernah diuji coba dalam sejarah pergerakan Indonesia modern. Setuju, Bang. Dengan tak ada apapun kita bisa mengalahkan kekuatan yang maha dahsyat dengan kekuatan gotong royong. Orang datang dengan modal bambu runcing melawan senjata-senjata yang hebat, pasukan-pasukan yang dilatih oleh kolonialisme. Kita melupakan energi ini, terlupakan sehingga kita bingung ketika menjadi pribadi yang Pancasilais, pribadi yang cinta Indonesia, tapi wilayah operasionalnya di mana? Ketika kita berhadapan dengan oligarki, kemudian berpikir kita harus cari oligarki lagi, terbukti kan kalah. Ternyata energi, kekuatan politik, kesadaran rakyat itu ada pada semangat gotong royong. Yang paling menarik itu ada 3 di gotong royong. Gotong royong itu bukan sekedar bekerja sama, tapi ada nilai-nilai spiritualitas Ya, yang dibangun dari sebuah kesadaran. Ya. Karena gotong royong ini untuk kemaslahatan gitu. Jadi ada uhuannya. Ya, uhuannya itu ada value-nya gitu di sana. Kira-kira. Bagian yang pertama itu gotong royong itu ya ternyata menjadi efektif untuk menyiapkan barisan. Dan terbukti energi ini, Bang, sejak partai gotong royong ini, Masya Allah, kalau saya ngomong saya sedih ya, Bang. Karena itu tidak masuk akal. Ya. Sejak ini diperkenalkan secara lembut dan halus, semua orang datang. Benar, saya siapin kaut, saya siapin tempat, saya siapin jaringan, saya di Makassar siap, saya di Kalimantan, saya di Rempang, saya terkaget-kaget. Ada satu kerinduan dari kolektivitas rakyat ini yang memang sudah lama muak ketika partai-partai itu dibajak oleh oligarki. Mereka membutuhkan wadah yang ditegaskan adalah milik mereka. Apa bukti milik mereka? Dengan keringatnya, dengan gagasannya, dengan partisipasi gotong royong. Jadi ini ada energi tauhid yang bekerja mengembalikan kesadaran kita bahwa kita bisa lawan oligarki. Kalau oligarki menggunakan partai-partai politik untuk kompromi kejahatan dalam ruang kekuasaan, maka rakyat menggunakan juga wadah yang namanya partai, memiliki kedudukan dalam konstitusi setara, lawan mereka. Sederhana. Ini yang saya sebut dalam konteks ketiga ini, energi kolektivitas ini bertransformasi menjadi keinginan untuk berbuat. Amin, insyaallah. Ada kaos, itu sebenarnya kan energi transformasi. Ini gua adanya segini, gua kasih gua adanya segini. Tapi itu menjadi kekuatan karena itu kolektif dan itu ada dalam sebuah barisan yang dibangun berdasarkan kesadaran. Ini terjadi, saya bisa perkenalkan nanti abang lihat tempat saya sederhana. Tangan-tangan bantuan itu datang tanpa kita duga dan penuh dengan kesederhanaan. Karena buat apa juga puluhan triliun, buat apa juga ratusan miliar, nggak relevan dalam membangun partai politik. Misal PSI dipimpin langsung oleh Jokowi, oleh anaknya, mungkin 10-20 triliun. Angkanya di pemilu curang 2,8. Itu pemilu sudah curang aja 2,8%. Iya kan? Yeah. Kalau pemilu itu tidak curang, mungkin 0,1%. Berarti mitos yang mengatakan membangun partai membutuhkan uang besar hilang. Begitu juga Perindo, dipimpin oleh konglomerat yang punya hubungan dengan George Soros, punya media kalah juga. Berarti rakyat mengirim pesan yang kuat di dalam ruang demokrasi kita. Ada kekuatan gotong royong yang masih tersembunyi, yang harus dilihat, menyadarkan kita. Kami tidak akan memberikan pendelegasian ini kepada partai-partai pengkhianat, pemimpin-pemimpin palsu. Tapi kami menunggu ada sebuah sampan, sebuah perahu, dan kami akan masuk berlayar di arena demokrasi untuk sama-sama berjuang menuju tujuan. Oke. Ada pertanyaan. Semangat itu yang membuat saya itu yang paling tidak suka dengan partai politik. Bertahun-tahun saya menjaga jarak, Abang. Tapi kemudian saya merenung, nggak bisa. Oligarki sudah menguasai seluruh partai. Rakyat harus kita dorong juga punya partai untuk lakukan perlawanan. Artinya kan sebenarnya ini kesadaran ini partai perlu, karena proses demokrasi memerlukan partai. Ya. Tetapi tipologi partainya itu harus sesuatu yang antitesa, gitu ya. Nah, pertanyaan lanjutannya begini, apa sih tantangan terbesar dari partai yang dibangun dengan sebuah kesadaran kolaborasi gotong royong
menghadapi pragmatisme yang sekarang hadir. Uang tadi mulai dilawan. Dia semangat gotong royong. Uang itu bukan satu-satunya yang kita lawan yang semangat gotong royong kan? Ya, gotong royong itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit itu diwujudkan kan? Iya, Pak. Jadi uang bisa dilawan dengan kegotong royongan, kesadaran untuk bergotong royong untuk kepentingan kita semua. Iya. Apalagi tantangan terbesar yang harus dihadapi, yang itu harus dimengerti, disadari oleh siapapun yang ingin membuat antitesa ini. Ini hambatannya, ini bukan hambatan, ini tantangan ini kita harus taklukkan bersama-sama. Ya, di awal tadi kan secara tanpa sadar abang kan memandu saya pada satu struktur berpikir yang substansi. Ada problem geopolitik, ada multipolar, unipolar, ada peta pembagian dunia kan, dan ada perubahan fenomena. Masalah Palestina yang selalu menjadi perhatian umat Islam diambil alih oleh negara-negara yang tidak berpopulasi Islam. Di Amerika, di Eropa, orang tidak perlu agama apapun, mereka dengan kemanusiaan datang untuk menyuarakan perlawanan terhadap Israel atas kejahatan mereka terhadap Palestina. Kemudian juga menjadi diskusi yang serius di luar partai-partai politik yang asik merampok, mencuri, berbohong ini. Para kaum terpelajar di kampus itu cemas terhadap ancaman geopolitik Laut Cina Selatan. Kemudian sana kita baca kan dalam 2 hari terakhir ini Filipina akan melakukan manuver mewakili kepentingan Amerika berhadapan dengan China. Sementara di satu sisi kita negara dengan populasi Islam, kemudian juga bekerjasama dengan China. Tetapi dalam pola hubungan masih menjadi belum jelas karena dibajak oleh kelompok Luhut dalam tafsir hubungan China dan Indonesia. Sehingga ketika melihat Laut Cina Selatan, kita merenung juga kan, apakah kepentingan itu kita titipkan kepada Luhut, Binsar Panjaitan dan Jokowi yang menafsirkan hubungan Cina dan Indonesia dalam kepentingan melemahkan pribumi misal, atau ketika munculnya Prabowo dia membuka ruang, atau kelompok oposisi secara independen mendorong negara agar hubungan Cina dan Indonesia harus diperjelas. Kalau dia bisa berlaku baik kepada misal Yaman, bangsa Afghanistan, keberpihakan Cina terhadap Palestina, kenapa pada Indonesia? Dalam realitas pola hubungan China dan Indonesia seolah-olah berbeda. Kemudian muncul suara-suara, ada kelompok aktor-aktor pengelola oligarki di Indonesia menggunakan energi Cina untuk melemahkan pribumi. Itu kan muncul, Bang. Yes. Ini gambaran tantangan geopolitik. Kemudian dari sisi fenomena teknologi, Abang Da, seluruh dunia berkesimpulan Yaman ini satu wilayah yang hina dina, miskin, terbelakang, busung lapar, tidak layak ada peradaban di sana. Di dalamnya terjadi faksi-faksi banyak sekali. Tapi ada satu partai kecil Houthi yang memiliki kesadaran terhadap perubahan zaman muncul, kemudian merubah permainan dari pendekatan politik konservatif berubah menjadi penggunaan kesadaran Islam dalam arus energi teknologi. Maka mereka mengadopsi pendekatan militer yang efektif, bermodal murah, punya drone, punya hipersonik, punya pasukan terampil yang sedikit. Mereka bisa usir kapal induk dari Laut Merah. Mereka bisa mengunci 38.000 kapal yang setiap tahun lewat di Laut Merah yang menjadi kepentingan bagi Israel itu berputar lewat pesisir Afrika. Permainan Houthi ini memberi inspirasi kepada Partai Negoro misal. Bahwa perubahan tren ini menyadarkan kita bahwa sebenarnya kekuatan itu ada pada rakyat. Ketika rakyat sadar teknopolitik, teknologi, politik berbasis teknologi, handphone, media sosial, podcast seperti abang ini, oh ini senjata nuklir yang bisa mengusir partai-partai besar itu. Jadi kekuatan itu ada dan dibuktikan oleh Hamas, oleh Houthi, oleh pejuang-pejuang keadilan di Afrika, oleh kekuatan-kekuatan minoritas di Eropa yang menghendaki keadilan. Semua itu adalah basisnya kesadaran terhadap kemajuan arus teknologi. Jadi saya menemui seseorang yang saya idolakan, Bang BW, yang menggunakan teknologi yang lebih banyak memperbincangkan energi, transfer, gerakan pencerahan kepada publik melalui podcast. Abang ini udah punya.
Pertanyaannya, apakah kekuatan ini hanya dalam rangka yang bersifat pencerahan? Saya kira tidak. Abang juga punya misi untuk melegasi, mewariskan satu transformasi, satu warisan kelembagaan yang bisa nanti menampung anak-anak muda untuk menjadi pejuang-pejuang tangguh di dalam politik yang visioner, politik berbasis teknologi, politik saintifik, politik yang berbicara substansi ekonomi, bukan lagi politik yang partai-partai ini kan, kayak Megawati. 20 tahun pesona politik Megawati itu hanya bersembunyi di ruang gelap. Irit bicara, kemudian elit-elitnya mengatakan karena Ibu Mega itu cerdas, pintar, ahli olah kebatinan. Ternyata tidak juga. Karena memang sumber daya terbatas, maka dia irit bicara. Dia harus mencari jalan sepi dan memunculkan elit-elitnya, badut-badutnya di ruang publik untuk kemudian menggiring rakyat, menjebak rakyat. Akibatnya apa? Keputusan di MK sana tidak beda dengan pukul palu Puan Maharani. MK mematikan etika yang ditegakkan dalam semangat Pancasila yang diperjuangkan oleh abang dan rakyat. Puan mematikan MIK yang tujuannya menghentikan tuntutan rakyat terhadap hak angket. Tapi Megawati membuat amicus curiae. Amicus yang capikus. Amicus curiae-nya jelas. Karena kalau amicus curiae itu satu kesadaran yang datang pada ruang pengadilan, dia memberi ancaman. Kalau kamu memutuskan sesuatu yang tidak sejalan dengan hati nurani rakyat, tidak punya asas keadilan, maka saya rubuhkan pengadilan dan saya bangun hak angket. Itu definisi dari semangat amicus curiae. Tapi yang dibawa oleh Megawati itu amicus capikus. Apa itu tikus? Tikus itu dia keluar dari gorong-gorong, dia hanya mau mencuri atau dia mau mengganggu. Begitu digertak sama kucing dari istana, dia masuk lagi. Ya, logikanya seperti itu, Pak. Jadi ada dua kejahatan yang dibuat oleh, kita kembali ke suasana nasional, Pak. Keputusan MK itu bukan berdiri tunggal. Dia melengkapi kejahatan DPR yang dimana MIK dimatikan oleh Puan, itu juga memberi penegasan bahwa DPR menolak hak angket. Dua-duanya sama, menggunakan pendekatan politik manipulasi di ruang yang berbeda, tapi substansinya sama. Oke kan, Bang? Nah, kembali ke tantangan tadi, Bang. Karena melihat dinamika perkembangan dunia, arus besar kesadaran politik teknologi yang semakin berkembang ini, maka kami di Indonesia mengatakan kita harus hijrah dari kultur politik lama, dari pendekatan konservatif, dari cara-cara politik purba, di mana ada pemimpin yang mengatakan, ya saya rehat dulu, saya istirahat dulu, kan nggak boleh. Politik berjuang itu kan tarikan nafas, karena sahabat bersama Nabi, bersama Rasul, nggak boleh ada pejuang rehat, kan begitu kan? Mungkin maksud Pak Anies rehat itu maksudnya konsolidasi sebentar dulu. Rehat jeda. Mudah-mudahan Pak Anies maksudnya kasih waktu saya ruang lah. Apa saya mau masuk Partai Negara atau tidak. Tapi kita udah putuskan kita tidak butuh. Bukan berarti kita sombong, enggak. Karena kita tahu Pak Anies lebih nyaman dengan partai-partai yang didukung oleh oligarki. Tidak mungkin lah Pak Anies masuk Partai Negara. Partai ini kan hanya modal keringat, Bang. Kalau di Nasdem, PKS kan mereka di atas meja itu kan sudah ada tradisi politik itu kan, makan malam sudah cukup ya, AC full kan. Kalau sini kan berkeringat. Nah, dinamika internasional ini memang harus dilihat sebagai peluang kebangkitan. Karena syarat pembentukan partai dengan visi, desain, peradaban, jalan masa depan, dia tidak boleh berhenti hanya pada problem lokal, apalagi hanya nasional. Tapi dia harus mampu membaca tren-tren perubahan dunia. Nah, saya melihat pendekatan multipolar yang ditawarkan oleh Rusia, Iran, China, Brasil, India. Ini satu gerakan kesadaran politik global untuk menghadapi unipolar. Karena praktek kejahatan unipolar yang terjadi, misal Amerika dan Inggris melegitimasi, membiarkan, menyokong pembantaian di Palestina, itu adalah satu kebijakan global yang makin menimbulkan rasa partisipasi negara berkembang, negara-negara yang ingin membangun peradaban dalam multipolar. Nah, Partai Negara masuk ke wilayah ini. Ada yang menarik kalau melihat cerita Palestina dan Israel. Iya, Bang. Mereka memang terbunuh
40.000 orang. Tapi jutaan lainnya menuntut keadilan mereka. Dan itu melintasi batas negara dan kekuatan negara, di mana sekarang anak-anak muda yang cerdas-cerdas di berbagai universitas di Amerika dan di Eropa itu semuanya berbondong-bondong. Apa yang mereka gunakan? Kekuatan solidaritas itu sekarang luar biasa. Tapi dalam realitas zaman apa yang mereka gunakan? Sehingga mereka bisa terhubung dengan bangsa-bangsa lain. Teknologi digital itu ya. Teknologi politik. Ketika teknologi politik dipahami oleh kekuatan teologis, tauhid, bahwa Islam itu harus relevan, Islam itu harus melampaui zaman, maka transformasi tauhid itu akan menggunakan seluruh sarana materi yang paling unggul dan paling maju, digunakan bermanfaat mungkin bagi kepentingan keadilan. Jadi saya juga gambaran abang itu, karena kita melihat dan abang juga pasti mengikuti secara lebih serius kan, satu universitas diratakan di Palestina, tapi muncul suara-suara dari ribuan universitas di seluruh dunia bahwa batas Palestina itu bukan lagi peta pada Gaza, tapi dia sudah menjadi negara di hati seluruh kelompok yang menghendaki multipolar, menghendaki prinsip-prinsip pembangunan peradaban dunia yang berkeadilan. Nah, saya semangat membentuk Partai Negoro untuk membicarakan hal ini. Kemudian kita menciptakan orang-orang dengan kemampuan mekanika kuantum, berbicara tentang astrofisika, berbicara tentang bagaimana laju kemajuan dunia kimia, nano dan lain-lain. Tapi hari-hari ini partai-partai politik yang saya anggap sebagai berhala, tukang tipu, pembohong, menggiring dan menghabiskan energi kaum muda itu hanya bicara logo, struktur, pemilu, pilpres, yang semua nggak ada basis ilmu pengetahuan. Jadi saya mohon izinlah, saya berharap dan berdoa kepada Baginda Rasul melalui podcast-podcast Abangda yang tulus menyediakan kita ruang. Ini saya ingin sangat apresiasi bang. Saya percaya di saluran-saluran independen inilah suara-suara kebenaran itu akan sampai ke ruang publik. Bahwa partai harus dibangun dengan kekuatan yang gotong royong untuk menciptakan orang-orang jenius yang bertempur pada wilayah tantangan kemajuan zaman. Bukan bertempur menjadi budak-budak elit partai. Jadi kita akan masuk ke kampus. Kita akan kirim surat ke rektor-rektor. Akan menjalin kerjasama. Sudah lama partai-partai politik menindas rakyat, memasung rakyat, dan mereka jauh dari tradisi ilmu pengetahuan. Maka harus dihentikan. Wadah ini kemudian memantikan para rektor, dosen, mahasiswa, kaum terpelajar, orang-orang cerdik pandai untuk kemudian bersinergi, mengatakan kekuatan ilmu pengetahuan kita bisa mengalahkan dan kita bisa berbuat apa aja. Ini yang hilang. Nah, di ujung pertarungan abang itu di Mahkamah Konstitusi, saya bukan karena abang saya puji, saya demi Allah, demi Rasul tulus bahwa sebenarnya perjuangan puncak di MK yang dilakukan oleh abang dan Refli Harun itu adalah mengingatkan kita. Abang sampai ke situ karena memiliki kesadaran iman dan ilmu pengetahuan. Abang tidak didukung oleh partai politik, tapi seorang Bambang Wijoyanto datang dengan energi ilmu mengatakan kami lawan. Ini hak kami di dalam konstitusi. Maka saya di luar MK itu harus menyambut, itu melakukan ikhtiar. Tidak boleh orang-orang baik ini dikalahkan secara culas terus-menerus. Saya akan buat wadah dan saya lawan mereka. Ini partai akan berrelasi dengan abang, akan berrelasi dengan orang-orang agar mereka tidak sendiri di ruang publik. Karena partai gagal. Mana itu 50 juta, 60 juta yang partai-partai mengklaim masanya? Mereka tidak datang. 500.000, 1 juta, nggak ada. Tercabik-cabik hati saya. Padahal kalau mereka mau, Megawati, Surya Paloh, Caimin, Anies dan lain-lain mengumumkan jutaan rakyat turun secara damai, dukung keputusan MK yang berpihak kepada rakyat. Tidak berani calo-calo hukum itu menginjak-injak etika, karena datang kekuatan yang supporting terhadap perjuangan etika dan moral. Di situ saya merenung, saya ingin membangun partai ini yang akan berdiri nanti di jalan nanti. Ketika para pejuang-pejuang kita di jalur pengadilan, di DPR, di lembaga-lembaga strategi negara, ketika mereka sendiri sebenarnya tidak, akan kita dorong ribuan orang. Dan mungkin satu hari nanti
jutaan orang itu kita bisa panggil semangatnya untuk mengawal para pejuang-pejuang kita. Itu tujuan dari pembentukan partai, tidak ada kepentingan lain. Inilah cara Faisal menghidupkan kewarasan. Selamat datang Partai Negoro. Mudah-mudahan kehormatan dan kemuliaan akan hadir bersama-sama Partai Negoro. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.